Dramatis terjadi di wilayah Aceh Tamiang, di mana RSUD Muda Sedia Aceh Tamiang sudah mulai beroperasi pasca banjir bandang. Namun semua pelayanan masih terbatas. RSUD Sedia Aceh Tamiang sudah mulai beroperasi kembali, termasuk ruang instalasi gawat darurat. Sejumlah pasien sudah bisa mendapat layanan rawat jalan. Pihak rumah sakit menyebut dalam 2 hari ke depan layanan rawat inap bisa pulih. Pihak rumah sakit masih butuh tambahan tenaga medis hingga saat ini. Di sebagian wilayah di Aceh, banjir masih menggenangi permukiman. Untuk mengetahui lebih lengkapnya, kita sudah terhubung dengan Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga. Selamat pagi, Pak Haili Yoga. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Mas Mario. Selamat pagi dari Aceh Tengah. Terima kasih, Pak, sudah bergabung di Dialog Breaking News Kompas TV pada pagi hari ini. Pak Haili, boleh diinfokan hingga saat ini perkembangan di Aceh Tengah seperti apa? Apakah memang sudah mulai ke arah yang lebih membaik dari sebelumnya atau bagaimana, Pak? Terima kasih Mas Mario. Untuk Aceh Tengah, hari ini masih desa yang terdampak masih 81 yang terisolir. Dan untuk kecamatan ada 6 kecamatan yang belum bisa terhubungi lewat jalan darat. Kemudian untuk jalan menembus Aceh Tengah dari 5 titik dari beberapa kabupaten ini belum bisa lewat jalur darat. Maka situasi kami hari ini adalah situasi yang tanpa beras, tanpa BBM, jaringan telekomunikasi dan listrik ini masih putus. Ini betul-betul sudah masuk ke 295 desanya sudah terisolir karena tidak bisa lagi terhubungkan dengan jalur darat. Jadi satu-satunya jalan adalah lewat udara. Nah, kalau lewat udara itu kebutuhan selalu ada, dipenuhi, tapi terbatas, sangat terbatas. Sama seperti beras, kita butuh setiap hari itu 60 ton. Tapi yang hadir kadang-kadang beras itu hanya 13 ton. Ini dibagi 2, satu untuk Benar Meriah, setengahnya untuk Aceh Tengah. Kalau dibagikan dengan jumlah penduduk 252.000 jiwa, maka ini tidak cukup. Ya. Ini yang membuat situasi hari ini masyarakat dan kami hari ini cukup kewalahan. Apalagi BBM hari ini alat berat mau bekerja, ini tidak bisa bekerja karena BBM-nya tidak ada. Seperti itu kondisi hari ini, Mas Mario. Oke, Pak Haili, apakah memang yang di daerah terisolasi tadi, kalau saya tidak salah 81 desa masih terisolir, apakah ada yang bisa mengontak Anda ataupun memberikan kabar kepada Anda, masyarakat Anda, Pak? Karena jaringan tidak ada, jaringan putus. Ada sebagian beberapa desa, ada Starlink di sekolahnya, sekolah terpencil, ini ada sebagian mengabarkan. Tapi alhamdulillah, ini dari pemerintah pusat dan provinsi ini memberikan bantuan lewat jalur udara, memberikan bantuan jalur udara pakai heli. Ini beberapa titik sudah dapat diakses, tapi melalui udara. Kalau darat belum bisa. Ini sudah diberikan hari ini aja mungkin ada sekitar 7 desa yang bisa dikirim melalui udara. Ini solusinya seperti itu sementara ini. Tapi kalau melalui udara kan sangat terbatas. Tapi solusinya sudah diberikan oleh pemerintah pusat. Oleh kemarin juga Kepala BNPB juga sudah hadir di Aceh Tengah melihat keadaan dia, dia fokus sehingga beliau kami ucapkan terima kasih dari pemerintah Aceh Tengah dan seluruh masyarakat Kepala BNPB yang begitu hadir kemarin memberikan solusi semuanya. Kalau beras dia langsung menelepon ke Bulog 100.000 ton. BBM juga seperti itu, maka diatur setiap hari. Ini ucapkan terima kasih kepada Kepala BNPB yang memberikan solusi yang terbaik untuk Aceh Tengah. Oke, Pak, tadi Anda bilang bahwa akses satu-satunya untuk ke daerah terisolir itu melalui udara. Karena kita tahu bahwa tidak selalu datang bantuan udara tersebut. Atas bagaimana mereka yang di daerah terisolir itu ketika harus menunggu datang lagi bantuan via udara. Bagaimana cara masyarakat Anda bisa bertahan selama masa tunggu bantuan datang itu, Pak? Kami sudah menyarankan kita harus mandiri. Apa yang ada di desa kita, di daerah kita, ada sebagian ada kentang, ada mungkin sebagian jagung, yang ada panen, ada mungkin sebagian adalah pisang.
itu direbus untuk bertahan hidup. Kalau tidak seperti itu, karena tidak ada lagi beras. Nah, beras yang dikirim selalu ada tapi terbatas. Nah, maka solusi itu yang kita berikan melalui Camat dan Ramil, Kapolsek yang hadir ke beberapa desa yang mengantarkan bantuan lewat pakai sepeda motor yang trail, itu pun terbatas tidak sampai ke tujuan. Nah, sehingga mereka kuat dan beberapa tempat daerah sudah ada mulai panen kentang. Nah, itu yang direbus. Karena beras tidak ada lagi dijual di mana-mana, tidak ada lagi dijual. Seperti keadaan hari ini. Kita harus kuat. Nah, yang menyedihkan hari ini ada 12.000 hektar itu cabai panen raya hari ini, sementara di daerah lain butuh cabai, tapi kita kirim melalui udara sangat terbatas sekali. Nah, mereka hari ini sedih, rumah dia sudah hancur, cabai yang ada dipanen mau dijual kemana, nah sehingga kita tidak bisa lagi berbuat apa-apa selain daripada berdoa dan apa yang harus kita lakukan dengan keadaan seperti ini. Tapi bantuan di luar banyak sekali, tapi akses melalui udara tidak bisa ditempuh. Nah, kalau ada BBM, alat berat kita bekerja, tentu ini kan semakin hari semakin ada progres. Tapi alhamdulillah alat kita bekerja dengan keterbatasan BBM, tapi bisa bekerja hari ini. Semakin hari dari 101 kemarin desa yang terisolir, sekarang tinggal 81. Jadi proses terus berjalan walaupun lambat, tapi ada. Sehingga masyarakat kita hari ini harus berjiwa besar, karena kondisi kita seperti ini tidak diminta, ini ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena respon dari pemerintah pusat juga bagus. Nah, kita menjadi ada termotivasi, semangat kita melihat kondisi hari ini. Seperti itu, Mas Mario. Ya, apakah juga sampai saat ini Pak termasuk kekhawatiran kita bersama kan tidak hanya soal bantuan pangan, tapi bagaimana kalau dari Harian Kompas saat ini mulai terserang penyakit, terutama kepada mereka korban yang merupakan atau mengusahakan pengungsian secara mandiri di tempat-tempat mereka sendiri. Ini bagaimana Pak dari usaha untuk bisa memberikan selain bantuan pangan juga layanan kesehatan? Nah, untuk kesehatan ini kan sangat menyedihkan. Kemarin juga ada masyarakat kita yang ingin dirujuk ke beberapa daerah. Itu terkendala di penerbangan. Ada yang di opname di Bandara Mbele, tapi kehadiran kemarin ada Pak Kepala BNPB, pesawat yang dia daftar 2 itu semuanya membawa penumpang yang sakit. Dan juga kami sampaikan juga ke Menteri Kesehatan, memang ini harus ada satu pesawat sebenarnya untuk menangani ini, khusus untuk kesehatan. Kalau ini tidak diberikan, ini sayang. Kemudian di rumah sakit juga para dokter, para perawat juga tidak bisa datang ke rumah sakit karena tidak adanya BBM. Kemudian pasien juga mau hadir ke rujukan ke rumah sakit juga terkendala di BBM juga, sehingga rata-rata ini yang sakit ini semuanya rata-rata dirawat apa adanya di rumah masing-masing. Nah, yang kita khawatirkan nanti setelah jalan sudah bagus, kemudian BBM sudah ada, ini tentu masyarakat yang saat ini kan muncul nanti tiba-tiba besar, banyak. Dan ini saya yakin, tapi pelaksanaan kesehatan di beberapa posko, petugas kesehatan tetap kita standby-kan untuk melayani masyarakat dengan baik. Itu pelayanannya apa adanya. Kemudian obat-obatan, alhamdulillah juga ada dikirim dari Kementerian Kesehatan, tapi terbatas sekali. Sekarang oksigen sudah tidak ada lagi, semua serba kekurangan. Jadi sebenarnya untuk Aceh Tengah hari ini kan sudah lumpuh dia secara kegiatan daripada masyarakat. Sekolah tidak ada lagi, aktivitas kantor tidak ada lagi. Jadi hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat, itu yang kita bagikan dengan keadaan seperti ini. Jadi ini memang harus semangat, harus jiwa besar. Seperti itu, Mas Mario. Pak Bupati, apa yang Anda takutkan jika memang pada akhirnya ini bertahan sekitar 4-5 hari ke depan tanpa adanya bantuan baik itu pangan maupun kesehatan yang tadi Anda khawatirkan? Apa yang Anda takutkan, Pak? Yang saya takutkan lapar. Jadi kalau lapar ini masyarakat nanti panik. Lapar ini panik. Kemudian ini guncangan psikolog mereka seakan-akan
seperti apa nantinya. Ya. Ini yang kita khawatirkan, dan bidang kesehatan ini sangat kita khawatirkan. Nah, maka memang harapan kita mungkin daripada menteri terkait ini harus ada memperlakukan kekhususan ya penanganannya. Tidak boleh normatif, harus ada kekhususan baik di bidang pangan, kemudian BBM dan lain sebagainya. Itu ada kekhususan, satu pesawat terus, BBM seperti itu terus, jangan pernah berhenti. Itu mungkin solusi yang terbaik. Kalau tidak seperti itu, maka ini kan muncul nanti kelaparan, terus nanti masyarakat berdampak psikolognya. Tapi ini sementara sekarang semuanya kita optimalkan, dosen, ulama, psikolog, kemudian guru bimbingan konseling, semua dia hadir ke pengungsian, ke daerah. Coba ceritakanlah ke mereka yang tertimpa, anak-anaknya yang tertimpa, dia harus tetap belajar, tetap harus membaca Al-Quran, tetap harus jangan lupa agama. Diingatkan kembali, dan ini semuanya berjalan meskipun keterbatasan apapun, tapi semua harus bergerak, dan alhamdulillah ini di sekitaran beberapa titik itu berjalan. Nah, untuk yang jauh ini kan tidak terjangkau seperti itu, Mas Mario. Oke, Pak, saya sedikit lebih teknis soal bantuan, terutama soal listrik nih, Pak. Apakah memang di Aceh Tengah sampai saat ini sudah ada yang dialiri listrik, atau secara wilayah seluruh Aceh Tengah masih belum sama sekali? Kemarin ada sebagian, setelah itu padam lagi, sampai hari ini belum hidup, listrik belum hidup. Sebagian ada, terus ada, saya lihat pengumuman dari Dir PLN, ada beberapa gangguan, sekarang lumpuh lagi, tidak hidup lagi. Nah, kemarin sedikit semangat masyarakat. Nah, hari ini lumpuh lagi. Kalau ini beberapa waktu yang lalu sampai kemarin itu di kantor bupati itu penuh, hanya untuk mengecas HP, kemudian ada jaringan melalui Starlink menginformasikan keluarganya yang di luar daripada Kabupaten Aceh Tengah. Jadi kondisi ini kemarin sudah terurai, begitu mati lagi, sudah ngumpul lagi, bergabung lagi. Seperti itu, Mas Mario. Oke, lantas juga tadi Anda sedikit menyinggung terkait dengan kegiatan belajar mengajar. Kan di beberapa tempat yang terdampak banjir sudah ada yang melakukan atau melaksanakan ujian sekolah UAS. Kalau di Aceh Tengah sendiri bagaimana, Pak, kondisinya, Pak? Hari ini tidak ada, Pak. Di kita tidak bisa dilakukan. Seluruh Aceh Tengah ya, Pak, ya? Seluruh tidak bisa kita lakukan, karena gurunya pun mau datang ke sekolah tidak ada BBM. Kemudian jaringan listrik juga mati. Semua tidak bisa dilakukan kalau secara normatif, secara regulasi. Maka ya kita mohon nanti setelah inilah, kalau sudah normal baru kita laksanakan ujian-ujian seperti itu. Karena tidak ada lagi terpikir untuk sekolah nih, Mas Mario. Tidak terpikir lagi itu. Bagaimana bisa makan hidup seperti itu sudah cukup. Itu saja hari ini untuk Aceh Tengah. Apa yang bisa kita lakukan hari ini hidup, jangan ada bermasalah, sudah alhamdulillah. Jadi kalau kita formal untuk pendidikan, hari ini belum terpikir. Hanya secara informal di beberapa titik itu yang kita lakukan. Seperti yang kami sampaikan tadi, kita buat tim, dia ada hadir ke beberapa titik sehingga anak-anak itu tetap mendapatkan bimbingan pelajaran. Ya. Oke, Pak, kalau soal data jumlahnya, Pak, dari Aceh Tengah sendiri yang Anda dapatkan, ini korban jiwa ataupun korban hilang sampai saat ini update-nya seperti apa, Pak? Kalau korban jiwa yang meninggal itu 24 jiwa, yang hilang itu ada 23 jiwa. Tapi yang terdampak hari ini kan sudah hampir semua masalah penduduk Aceh Tengah itu sudah terdampak semua. Jadi kalau ada pun beras bantuan itu harus kita bagi semua. Tidak boleh lagi kepada yang musibah saja, tapi semuanya sudah terdampak. Oke. Dan itu kita bagi beberapa waktu yang lalu, sebagian hanya dapat 2 kilo. Ada 1,8, kalau penduduknya banyak itu tidak dapat 2 kilo. Itu saja yang Pak, kita saya lakukan. tegaskan lagi, 24 jiwa yang meninggal ya, Pak, ya? Ya, 24 jiwa yang meninggal, hilang 23 jiwa. Hilang 23 jiwa. Total yang terdampak berapa, Pak? Secara umum? 81 desa terisolir 81. Oke. Desa. Kalau jiwanya semua penduduk Aceh Tengah sudah terdampak. Ya. Semua penduduknya sudah terdampak hari ini. Oke, dan kita harapkan, Pak, ke depan apa yang menjadi kekhawatiran, dan tidak hanya Bapak tapi kita seluruh
masyarakat Indonesia ini bisa terlaksana bantuan-bantuan Pak, terutama mereka di tempat-tempat yang terisolir, dan semoga ini bisa dilakukan secara cepat oleh pemerintah pusat kepada Aceh Tengah. Terima kasih Pak Haili Yoga atas. Mungkin sedikit mas, kami berharap. Oke, boleh Pak, silakan. Kami berharap pada masyarakat kami yang ada di Republik Indonesia ini, mungkin ada kelebihan rezeki, kami sangat mengharapkan bantuan itu, terutama beras, BBM dan kebutuhan yang lain. Kemudian kalau ada mungkin pakaian yang dibutuhkan untuk masyarakat, mungkin silakan berikan bantuan. Mungkin bisa dari semua gubernur ya, Pak Deddy Mulyadi, Bu Kofifa, dan semua gubernur lah. Kemudian para bupati wali kota, karena daerah kita sekarang sudah terisolir, sulit sekali dan sangat sulit. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih Pak. Semoga apa yang disampaikan ini bisa mengetuk hati semua orang untuk bisa memberikan bantuan kepada Aceh Tengah. Sekali lagi Pak Bupati, terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu Pak. Kami dari Kompas TV.